Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul, walau masih secara online pada saat ini ya. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Cokro Aminoto, Bapak Dr. Insinyur Heri Kristianto, STMT IPM. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Insinyur Muhammad Arif Budianto, STM MN IPM. Yang kami hormati Kepala Jurusan Teknik Sipil Bapak Muhammad Arifin, STMN, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Teknik Sipil Universitas Cokro Aminoto, dan seluruh peserta kegiatan sosialisasi hari ini, mahasiswa-mahasiswi program studi Teknik Sipil Universitas Cokro Aminoto yang kami banggakan. Ya, selamat datang dalam kegiatan sosialisasi panduan akademik program studi Teknik Sipil Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta. Eh, ini saya mau perkenalan dulu atau sepertinya tidak perlu ya? Oke, Eh, oke, saya selaku em, pemandu acara sekaligus moderator pada hari ini ya. Sebelum saya membacakan susunan acara, pada kegiatan hari ini saya akan membacakan tata tertib sosialisasi pada hari ini. Untuk menjaga kenyamanan dalam kegiatan ini, nanti mikrofon semua peserta wajib dalam keadaan non-aktif atau mute ya selama kegiatan berlangsung. Jadi untuk peserta yang ingin bertanya kepada narasumber, dipersilahkan mengetikkan pertanyaan melalui chat Zoom. Tetapi apabila ada urgensi untuk open mic, silahkan menggunakan raise hand terlebih dahulu dan akan ditunjukkan eh, nanti akan ditunjuk dengan seizin dari narasumber. Lalu link absen eh, dan eh, beberapa info yang lainnya nanti akan kami bagikan selama seminar melalui chat Zoom, begitu ya. Oke, baik. Perkenankan saya membacakan urutan kegiatan ya yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah foto bersama, yang ketiga adalah sambutan dari Dekan Fakultas Teknik oleh Bapak Insinyur Muhammad Arif Budianto, STMN IPM. Dan lalu acara yang keempat masuk pada materi inti, yaitu adalah sosialisasi panduan akademik yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifin, STMN, dilanjutkan dengan diskusi. Jika nanti diskusi sudah selesai, acara yang selanjutnya adalah penutup. Begitu, mungkin kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan mengucapkan bismillah pada hari ini, acara saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu mungkin foto bersama dulu kita ya. Jadi mohon dihidupkan semua eh, kameranya, backgroundnya disiapkan. Oke, sebentar. Hmm, caranya gimana sih? Dari kamu bisa nggak? Sebentar ya.
Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Em, Oke, lanjut untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan Fakultas Teknik Bapak Insinyur Muhammad Arif Budianto, STM IPM. Waktu dan tempat disilahkan. Tes, tes. Suara saya terdengar? Iya, terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat eh, Bapak Rektor kita, Bapak Heri Kristianto. Kemudian yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Muhammad Arifin. Kemudian beberapa dosen Teknik Sipil, Fakultas Teknik yang berkenan hadir untuk mengikuti acara ini. Kemudian beberapa mahasiswa-mahasiswi yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara ini yang saya kira sangat penting dalam rangka eh, perkuliahan ke depan atau kegiatan akademik ke depan. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di mana kita bisa berkumpul di acara siang hari ini, meskipun menjelang sore, tetap semangat semua untuk mengikuti sosialisasi pedoman akademiknya. Ini pedoman akademik ini nanti gunakan teman-teman untuk proses perkuliahan, sivitas akademik di lingkungan Fakultas Teknik. Oke. Kita berharap dengan sosialisasi ini teman-teman punya gambaran terkait langkah-langkah akademik yang ada di Fakultas Teknik, khususnya di Teknik Sipil, mata kuliah apa yang diperlukan untuk selama kuliah dan eh, strategi apa yang ditempuh selama perkuliahan yang akan dijalani ini. Mungkin saya tidak akan panjang lebar dari acara sambutan pertama ini. Nanti di sela-sela acara kita diskusi, mungkin saya ada beberapa penyampaian yang penting, sekiranya penting saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan. Mungkin akhir kata dari saya ucapkan selamat mengikuti acara sosialisasi ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada eh, Bapak Arif Muhammad Budianto, Muhammad Arif Budianto yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu adalah acara inti mengenai sosialisasi panduan akademik program studi teknik sipil Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifin STM Eng. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya suara saya? Iya, Selamat Arifin. siang, menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sebelumnya ya waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Heri Kristianto, STMT IPM. Kemudian Pak Dekan Fakultas Teknik Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta,
yang kami hormati juga Pak Insinyur Arif Budianto, STM Ing IPM, kemudian Bapak Ibu dosen yang ikut juga dalam sosialisasi ini yang kami hormati, tidak lupa juga adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia ya. Jadi saya mungkin akan membacakan ringkasan sebenarnya ya, ringkasan dari buku atau pedoman akademik ya, yang nantinya akan menjadikan panduan bagi kegiatan akademik mahasiswa yang ada di jurusan Teknik Sipil Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, Pak Dekan sudah menyampaikan bahwa tujuan dari sosialisasi ini nanti lebih ke arah agar mahasiswa khususnya nanti mampu memahami ya, jadi mampu memahami, kemudian tidak hanya sekedar memahami, tapi kemudian mengimplementasikan ya, jadi pedoman-pedoman yang sudah dibuat. Nah, nanti juga diharapkan nanti bisa tertib ya, baik tertib secara administrasi maupun secara akademis. Nah, di samping itu juga untuk menghindari nanti adanya pelanggaran-pelanggaran yang bisa terjadi baik secara administrasi maupun secara akademis juga. Nah, baik mungkin itu ya awal pengantarnya. Saya izin untuk share screen, nanti akan saya bacakan ringkasan dari pedoman akademik tersebut. Nah, kemudian nanti apabila ada hal-hal yang memang masih belum jelas, bisa dilihat ya share screen saya. Bisa, Pak. Nah, jadi ini nanti ketika ada hal-hal yang memang belum jelas nih, baik secara substansi, kemudian secara teknis, ataupun bahkan nanti secara regulasi, nanti bisa dibahas di dalam sesi tanya jawab ya. Nanti saya ya nanti akan dibantu oleh Pak Dekan ya, tentunya yang memang di ranah kebijakan kemudian regulasi, nanti beliau yang akan menjawab ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan itu. Kemudian nanti secara teknis juga ada Bu Kilang ya, ini nanti yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teknis gitu ya. Baik, untuk menyingkat waktu mungkin langsung saja ya Kak, saya mulai. Jadi ini sosialisasi pedoman akademik khususnya program studi teknik sipil ya ini ya. Jadi nah ini juga adik-adik mahasiswa atau saudara-saudara mahasiswa ini bisa mengakses pedoman ini, nanti ada linknya ya, ini seperti yang sudah tertera di dalam layar ya, ini ada linknya. Kemudian nanti materi ini juga akan dibagikan ya, jadi nanti jangan khawatir ya, ini materinya nanti juga akan dibagikan. Nah ini ada aksesnya, bisa diakses ke dalam link tersebut ya untuk membaca secara lengkap. Nah di yang pertama ini dari visi dan misi. Nah, tentunya kita semua sebagai sivitas akademika dari Universitas Cokro Aminoto ini paling tidak harus memahami apa itu yang menjadi visi dan misi dari universitas. Tentunya nanti yang diturunkan menjadi visi dari universitas, kemudian visi fakultas, kemudian juga nanti ke visi keilmuan dari program studi teknik sipil, yang tentunya visi ini juga diambil dari core value-nya para pendiri universitas ya, yang tentu juga para pendiri-pendiri universitas ini juga termasuk di dalam para pendiri-pendiri bangsa ya. Jadi nanti memang kita harus memahami. Ini yang pertama adalah visi Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta ini menjadi universitas yang terkemuka, kemudian Islami, berjiwa kebangsaan dan berwawasan global. Jadi ini menjadi cita-cita ke depan yang jauh ke depan ya, nanti visinya seperti itu. Kemudian diturunkan menjadi visi di Fakultas Teknik. Nah, ini fakultas yang unggul, ini berdasarkan Islam. Jadi artinya di sini ada nilai-nilai Islamnya di situ, kemudian berjiwa kebangsaan, jadi ada nilai nasionalismenya juga,
kemudian berwawasan global, ya ini juga ada nilai mondialnya, ya, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Jadi ada apa? Ada nilai teknologinya, kemudian yang berdaya guna bagi masyarakat. Jadi secara apa? Aksiologinya juga nanti ini ada, ya. Jadi bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian visi dari fakultas tersebut diturunkan ini menjadi visi keilmuan dari program studi teknik sipil. Nah, ini adalah terwujudnya program studi yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang profesional sesuai kebutuhan kerja, kemudian berwawasan lingkungan dan Islami, ya. Ini sesuai dengan isu-isu yang terkini, ya. Jadi memang kita harus menyerap termasuk berwawasan lingkungan, artinya lebih berkelanjutan, ya. Nah, kemudian untuk mencapai visi tersebut, nah kita merumuskan misi. Jadi ini misi dari program studi teknik sipil ini ada 4. Yang pertama ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik dan atau profesional yang bermutu berlandaskan nilai-nilai Islam yang berwawasan global. Jadi ada nilai dan ada berwawasan global. Kemudian yang kedua ini menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Ini yang sejalan dengan nilai-nilai moral Islam. Kemudian yang ketiga menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan dalam rangka membangun masyarakat dan negara yang sejahtera, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat meningkatkan kerjasama dengan stakeholder. Nah, ini visi dan misi ini tentu harus kita pahami secara utuh, ya. Kemudian tidak hanya mahasiswa sebenarnya, jadi semua sivitas akademika tentu juga harus memahami, termasuk dosen, ya, termasuk saya juga harus memahami, kemudian harus menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam visi dan misi tersebut, ya. Nah, kemudian ini kita beralih ke struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK-nya. Nah, ini ada pembaruan, ya, ada sedikit pembaruan ini dari struktur organisasi yang lama. Ini ada dekan, kemudian di dalam lingkup dalamnya, ya, ada struktural dalamnya ini ada dekan, kemudian ada ketua program studi, kemudian di sini nanti ada admin fakultas. Nah, ini di bawahnya ini ada beberapa bidang, yang tentu ada 4 bidang, yang masing-masing bidang ini ada konsentrasinya sendiri-sendiri. Jadi ada bidang 1 ini tentang akademik, kemudian bidang kedua ini sumber daya manusia dan keuangan atau termasuk umum, ya, bidang umum. Kemudian yang ketiga ini bidang admisi, kemahasiswaan, alumni, humas, dan kerjasama. Nah, ini didukung oleh laboratorium tentunya, ya, ini untuk mendukung pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang ada di prodi teknik sipil. Nah, kemudian di luar ini ada penjamu atau penjaminan mutu, ya. Jadi ada penjaminan mutu dari fakultas, kemudian juga ada penjaminan mutu dari program studi. Kemudian juga ada senat yang mereka itu fungsinya sebenarnya sebagai kontrol. Jadi kontrol apa yang telah diprogramkan, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana evaluasinya. Nah, itu fungsi ada control and balancing, ya. Jadi itu secara manajerialnya seperti itu. Nah, kemudian ini jumlah atau daftar dosen tetap yang ada di Fakultas Teknik ini mungkin saya tidak usah membacakan satu persatu, ya, nanti bisa atau mungkin bahkan sudah kenal semua, ya, jadi tidak perlu saya membacakan agar lebih cepat, ya. Ini perlu saya jelaskan, ya. Jadi ini yang dosen tetap yang di Fakultas Teknik. Kemudian ini ada 2 dosen tamu ini yang juga sudah melakukan proses pengajaran atau
akademik di kampus kita ini ya. Jadi 2 orang. Nah, kemudian ini adalah proses ya atau skema bagaimana kita menuangkan. Ini sebelum kita masuk ke dalam kurikulum. Nah, tentu kurikulum ini ada asal muasalnya ya. Artinya ada apa yang mendasari dari kurikulum ini sehingga kita juga tidak lupa selalu mengupdate ya kurikulum kita. Bahkan yang terakhir itu di tahun 2023. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi dari visi misi, kemudian juga ada tracer studi. Nah, ini kemudian kita ambil, kita serap, kita masukkan ke dalam profil profesional tujuan pembelajaran di program studi. Jadi nanti seperti apa profil yang akan kita cetak di dalam program studi teknik sipil ini seperti apa. Nah, ini diturunkan dari visi misi, kemudian juga ada masukan-masukan dari tracer studi. Nah, tidak lupa juga ini ada kerangka kualifikasi nasional Indonesia ya atau KKNI yang harus diacu sebagai standar. Ini nanti seperti apa? Nah, kita di samping visi misi kemudian dari studi juga kita mengacu pada KKNI. Ya, ini nanti kemudian muncullah di sini nanti ada capaian pembelajaran dari lulusan itu seperti apa. Sebentar, ini saya coba bikin pointer ya. Nah, ini hasilnya ini nanti adalah tujuannya adalah capaian pembelajaran lulusan atau biasa sering disingkat CPL ya. Ini nanti melingkupi dari sikap, kemudian pengetahuan, kemudian ada keterampilan umum, kemudian juga ada keterampilan khusus. Nah, ini sebenarnya juga kita nanti ke depan ini juga akan mengacu dengan dari kriteria internasional ya. Ketika nanti kita akan menjadi global tadi ya, jadi menjadi world class university, nanti juga kita tentunya akan mengacu di kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh internasional. Nah, kemudian di sini juga ada forum nasional, kemudian ada komunitas profesi internasional juga masuk di situ. Nah, ini juga nanti akan membantu dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini lebih detail lagi ya ketika kita bagaimana kita menentukan profil lulusan ini. Jadi mulai dari KKNI-nya seperti apa ya, tentunya karena kita di program studi sarjana ya, atau sarjana terapan ini masuk di KKNI level 6. Nah, kemudian juga kita berpedoman kepada SNDikti ya atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku di Indonesia. Ini tentu sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini yang kita acu ya sebagai yang terbaru. Ini paling tidak ini ada lingkupnya, ini ada penelitian, kemudian pendidikan, kemudian PKM atau Tridharma ya. Mungkin di perguruan tinggi lain ada yang menjadi catur dharma, tapi minimal ada 3 ini ya yang disyaratkan di dalam Permendikbud. Nah, kita juga sudah mengacu ke situ. Kemudian ini juga, nah tadi sudah saya jelaskan di awal misalnya dari visi misi, kemudian tracer studi, kemudian kita juga mengacu ke permasalahan-permasalahan yang terkini ya, termasuk di revolusi industri ya. Tentunya kita di dunia pendidikan juga tidak boleh ketinggalan ya dari isu terkini tentang revolusi industri 4.0 ya, yang berfokus pada transformasi digital ya. Tentu kita tidak bisa menafikan hal-hal yang sudah menjadi keabsahan sebenarnya atau keniscayaan ya. Jadi kita harus mengikuti, karena kita kalau tidak mengikuti maka kita malah nanti justru akan menjadi tertinggal jauh gitu ya. Jadi mau tidak mau memang kita juga di sini harus mengikuti perkembangan di dunia ya, seperti itu. Kemudian ini tadi yang standar penjaminan mutu, ini juga ada internal, kemudian ada nasional, kemudian ada
internasional ini seperti apa. Nah, ini kita serap semua, kemudian kita masukkan di dalam profil lulusan yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini kita masuk ke dalam lebih ke dalam substansi dari kurikulumnya ya. Jadi ini beban studi yang dibebankan kepada mahasiswa khususnya teknik sipil di Fakultas Teknik UJY ini eh, minimum itu 44 SKS dan maksimum 160. Tapi ini di sini beban studi yang diwajibkan di Prodi Teknik Sipil ini ada 147 SKS. Jadi ketika mahasiswa atau mahasiswi ini belum memperoleh 147 SKS ini belum bisa dinyatakan sebagai lulus ya di dalam jenjang sarjana di jurusan Teknik Sipil FT Teknik UJY ya. Kemudian juga ini ada syarat waktu tempuhnya ini 8 semester. Kemudian paling lama ini 14 semester. Artinya ini harus menjadi catatan penting ya bagi mahasiswa. Jadi jangan sampai nanti lebih dari 14 karena kalau sudah lebih dari 14 semester nanti tidak diakui atau itu secara otomatis nanti akan di drop out ya. Ya mudah-mudahan tidak ada yang sampai 14 semester lah. Paling tidak ya 8 lebih sedikit atau bisa kurang sedikit ya itu. Tapi kalau idealnya ya ini di kisaran kurang lebih 8 semester. Kemudian sebaran mata kuliah di Prodi Teknik Sipil FTUJY ini juga dipetakan dalam 8 semester ya. Tentu sudah kita rancang bersama, kita susun bersama. Nanti seperti apa nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Kemudian ini ada kemungkinan jika mahasiswa bisa selesai atau menempuh waktu minimal 3,5 tahun. Tapi ini batas minimalnya ya, jadi tidak boleh lebih, tidak boleh hanya 1,5 tahun misalnya. Nah ini nanti akan menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang aneh mungkin ya ketika ada sarjana kemudian ditempuh hanya dalam waktu 1,5 tahun. Ini saya kira justru nanti akan menjadi pertanyaan ya. Dan tidak mungkin sepertinya itu ya ditempuh dalam waktu yang singkat seperti itu. Nah, kemudian untuk mahasiswa pindahan, nah kecuali ini pindahan atau transfer yang memang dia sudah menempuh banyak ya, banyak SKS di universitas asal. Nah, ini bisa nanti seperti apa. Tapi ini juga nanti ada syarat minimalnya yang harus masa studi yang harus ditempuh ini dua apa 2 semester ya. Jadi untuk mahasiswa pindahan atau transfer, masa studi di FT UJY ini minimal 2 semester ya, tidak boleh kurang ya. Misalnya hanya 1 semester saja atau hanya TA atau skripsi saja. Nah ini tidak diperbolehkan atau harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Nah, ini kemudian ini rincian secara atau ringkasannya, ringkasan secara global ya. Ini tentang bagaimana SKS-nya, ini misalnya proses pembelajaran seperti apa. Ini satu SKS ya, ini satu SKS, ini ada kegiatan proses belajar, kemudian nanti ada kegiatan penugasan yang terstruktur, kemudian ada kegiatan mandiri. Nah, jadi artinya dalam satu SKS ini nanti mahasiswa ini diwajibkan ya sebenarnya ya diwajibkan ini ada kegiatan proses belajar selama 50 menit per minggu kemudian per semester. Nah, di samping itu juga ini harus ada penugasan terstruktur. Jadi tidak cukup hanya dengan misalnya datang ke kelas kemudian 50 menit mendengarkan, nah kayak itu enggak cukup, tapi harus ada kegiatan penugasan terstruktur ini selama 60 menit. Kemudian juga nanti mahasiswa juga diwajibkan ada kegiatan mandiri ini selama 60 menit ini dalam 1 minggu ini. Jadi bisa belajar mandiri atau bisa nanti kegiatan-kegiatan yang memang menunjang dari proses pembelajaran mata kuliah tersebut. Nah, ini tata
ada tatap muka, kemudian belajar mandiri. Nah, ini terjemahannya seperti itu. Ini juga sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam apa namanya tadi ya standarnya dari Kementerian Pendidikan Tinggi tadi ya di dalam pasal-pasal tersebut. Nah, ini kemudian lebih apa ya lebih ke dalam proses jumlah SKS-nya ini ya. Jadi kurikulum yang diacu ini adalah kurikulum yang terbaru, ini yang kita revisi di tahun 2023. Nah, ini ada jenis mata kuliah, ini ada wajib, kemudian ada pilihan. Jadi nanti mahasiswa ini diwajibkan menempuh ini ada 67 mata kuliah. Kemudian jumlah SKS-nya ini ada 139, ini yang wajib ya. Kemudian ada mata kuliah pilihan, ini ada 4 mata kuliah, ini SKS-nya 8, kemudian yang di total ini menjadi ada 147 SKS yang harus ditempuh ketika ingin mendapatkan gelar kesarjanaan. Nah, ini dari mata kuliah yang wajib ini sudah jelas, ya memang dia harus ditempuh. Kemudian untuk mata kuliah pilihan ini disediakan, ini ada 21 mata kuliah dan ini boleh memilih ya artinya ya. Artinya kita boleh memilih dari mata kuliah yang ditawarkan. Ya, karena ini pilihan, ini tidak harus semuanya. Jadi hanya memilih minimal ini ada 4 mata kuliah, kemudian SKS-nya 8. Nah, kemudian ini dijabarkan di dalam pelaksanaan pembelajaran per semesternya. Ini jadi mulai dari semester 1 ini ada 20 SKS, kemudian semester 2 ini 22 SKS. Nah, khusus untuk semester 1 dan semester 2 ini menjadi paket ya bagi mahasiswa baru. Jadi memang mahasiswa baru ini sudah diberikan batasan pengambilan SKS untuk semester 1 dan semester 2. Jadi semester 1 dan 2 tidak boleh melebihi dari paket yang sudah diambil. Kemudian nanti di semester 3 dan semester 4 ini juga masing-masing 21 dan 22 SKS dan seterusnya ya ini sampai ke semester 8 hanya 7 SKS ini tentu karena di semester 8 ini nanti hanya TA ya, TA dan KP mungkin ya nanti akan ada penjelasan lebih jauh lagi nanti di belakang ya. Nah, totalnya 147 SKS. Nah, ini kemudian juga ada catatan di bawah ini ya. Jadi ada 53 mata kuliah teori 113 SKS dan ini ada catatan 2 mata kuliah 0 SKS yang diwajibkan ini ya. Jadi 2 mata kuliah 0 SKS itu nanti ada BTAKI ya namanya ada BTAKI itu baca tulis Al-Qur'an. Nah, itu nanti wajib ya, tapi tidak ada SKS-nya. Kemudian yang kedua nanti ada pelatihan komputer. Nah, tentu itu juga tidak kalah penting meskipun tidak ada SKS-nya ya karena kita sudah berada di era revolusi industri 4.0 yang tentu itu sudah berada di era transformasi digital ya. Tidak boleh tidak bisa komputer itu ya nanti akan mempengaruhi di dalam kompetensi kita ya, terutama di jurusan teknik sipil. Jadi harus ini ya, nanti diwajibkan. Kemudian 16 mata kuliah praktek. Nah, ini jadi dari total ini nanti ada 16 mata kuliah ya, 16 mata kuliah praktek perencanaan ataupun dari praktek laboratorium ya. Jadi ini yang 16 ini praktek perencanaan, kemudian 34 ini praktek laboratorium. Artinya nanti 16 mata kuliah ini nanti ada tugas-tugas perencanaan atau perancangan. Kemudian yang 34 ini nanti ada di samping kuliah di kelas nanti ada praktikum yang harus dilakukan di laboratorium ya itu. Kemudian, nah ini secara detail masing-masing semester
Ini nanti bisa dibaca saja ya di dalam pedoman akademik. Ini saya tidak akan merinci satu-satu karena terlalu banyak. Nanti waktunya habis ya hanya untuk membaca ini. Ini semester 1 2. Kemudian, nah ini catatan. Ini kalau artinya kalau ada catatan seperti ini berarti penting ini ya. Jadi untuk mahasiswa angkatan 2003 dan 2004 ini silahkan menambahkan mata kuliah wajib 0 SKS pada KRS di semester genap tahun 2024-2025. Nah, ini harus menjadi catatan ini note ya, harus di note ini mahasiswa khususnya angkatan 2003-2004 ya karena ini kalau sudah ditulis catatan itu berarti penting. Ini harus segera ditindaklanjuti. Nah, kemudian untuk semester 3 dan 4 ini seperti ini. Kemudian lanjut saja ya semester 5 dan 6. Kemudian semester 7, nah ini ada mata kuliah wajib yang tadi dijelaskan ya, ada mata kuliah wajib, kemudian ada mata kuliah pilihan. Nah, ini beberapa mata kuliah wajib ini yang kodenya W ya, ini wajib artinya ya. Metode penelitian dan teknik presentasi ini wajib, kemudian perencanaan dan pengendalian biaya ini juga wajib, sistem manajemen K3 ini wajib, kemudian kerja praktek ini juga wajib. Nah, ini yang kodenya P ini ada pilihan. Jadi banyak sekali ini mata kuliah pilihan yang ditawarkan. Ada perancangan bangunan gedung ini apa sifatnya atau keterangan kalau sifatnya pilihan ya, tapi ada keterangannya praktikum perancangan atau capstone design ya. Artinya capstone design itu kita seperti tugas perancangan yang apa namanya lebih menyeluruh ya artinya kita memang benar-benar merancang jadi nanti tujuannya agar mahasiswa ini bisa mengaplikasikan apa-apa yang sudah diperoleh ini ya tentu secara teori dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di dalam dunia kerja nanti ya dengan tentu dengan pelatihan atau perancangan bangunan seperti ini. Ini ada bangunan gedung, kemudian ada juga bangunan air, kemudian ada bangunan perencanaan transportasi juga. Nah, di samping itu juga ada mata kuliah pilihan, ini ada struktur beton prategang yang bukan capstone design sifatnya ya, ada kemudian perizinan bangunan dan layak fungsi, kemudian ada lagi pengelolaan air minum dan air limbah. Nah, ini nanti bisa dipilih ya, salah 4 dari banyak pilihan ya. Nah, kemudian yang terakhir ini semester yang terakhir ini ada kuliah kerja nyata, kemudian ada tugas akhir ini juga dengan beban 3 dan 4 SKS. Nah, ini sudah kita jelaskan di awal tadi ya tentang wajib. Kemudian persyaratannya, nah ini yang harus menjadi catatan penting juga ini ya harus digarisbawahi. Ini persyaratan-persyaratan untuk kerja praktek ini telah lulus 100 SKS dan menempuh minimal 120 SKS. Untuk KKN ini ya harus setelah menempuh lebih besar dari 110 SKS. Kemudian tugas akhir ini sudah lulus, ya, ini harus dibedakan ya. Lulus dengan menempuh ini tentu harus dibedakan. Nah, ini syaratnya sudah atau telah lulus 129 SKS dan sedang menempuh. Nah, total 147 SKS termasuk TA tentunya ya. Dengan IPK minimum ini 2,5 dan nilai D maksimal ini 10% ya. Artinya ini sebenarnya batas yang sudah sangat longgar ya, sangat minimal sekali ya, minimalis sekali ya untuk memperoleh IPK 2,5 dan maksimal nilai D 10%. Kemudian nanti ada yudisium, ini syaratnya juga lulus mata kuliah ini sudah semuanya ya 147 SKS, kemudian dengan IPK juga minimal atau lebih besar, harus lebih besar, tidak boleh sama berarti ya, harus lebih besar dari 2,5. Kemudian maksimum masa studi tadi seperti yang dijelaskan di awal ini 14 semester atau 7 tahun. Nah, kemudian ada poin apa tentang evaluasi hasil studi. Ini dilakukan pada akhir semester, kemudian
hasil studi satu semester dituangkan dalam kartu hasil studi atau KHS. Kemudian hasil studi ini digunakan untuk menentukan beban studi yang dapat diambil pada semester berikutnya. Kemudian kemajuan dalam studi diukur dengan indeks prestasi ya ini ya atau IP atau IPK. Nah, ini batas-batasnya ya. Jadi ketika kita pengambilan SKS untuk semester 1 dan 2 ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, tentu ini paket ya, paket SKS dari program studi ya, tidak boleh tidak, artinya tidak boleh kurang dan lebih, ini memang harus diambil. Nah, kemudian baru nanti semester berikutnya ini bisa mengambil SKS untuk lebih sesuai dengan IPK semester X-1 atau IPK semester dari semester sebelumnya itu seperti apa. Nah, ini sebagai apa parameternya. Jadi ini ketika IPK 3 sampai 4 ini mahasiswa karena dianggap jenius ya, ini dibolehkan mengambil 24 SKS. Kemudian ketika nilainya hanya pas-pasan ya, hanya 2,5 sampai 2,99 ya, ini hanya dibolehkan mengambil 22. Nah, kalau agak kurang ya 2 sampai 2,49 ini hanya boleh mengambil 20 SKS. Kemudian kalau ada apa nasakom ya, kalau dulu istilahnya nasakom, nasib 1 koma. Nah, ini dia hanya boleh mengambil 18 atau bahkan kalau kurang dari 1,5 ya ini ya mau nggak mau 16 sebenarnya ini ya, ini nggak boleh lebih ini dari ini ya. Jadi ini aturan-aturan yang nanti harus kita apa patuhi ya nanti dalam mengambil, karena ini sistem ya, jadi nanti tidak bisa ketika kita IPK-nya 2,5 mau ngambil 24 ini secara otomatis ya sudah tidak bisa juga nanti ya di situ ya. Nah, kemudian ini nilainya, jadi nilainya seperti ini ya, nanti jangan lupa agar menjadi perhatian ya, ini ketika protes nanti loh nilai saya kok misalnya kok amin padahal saya ternyata memang angkanya cuma 3, cuma 81 misalnya. Nah, itu ini ada parameternya ya. Jadi kita tidak ngarang ya, tidak asal ngarang. Bapak Ibu dosen itu juga tentu tidak ngarang ya, berdasarkan kaidah-kaidah atau ketentuan yang memang sudah ditetapkan di program studi ataupun universitas ya. Jadi tidak asal-asalan. Nah, kemudian ini tentang kelulusan ya. Ini kelulusan untuk mahasiswa. Jadi bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan lulus sarjana ini dapat mengajukan yudisium ya ini untuk atau pengesahan kelulusan. Yudisium itu pengesahan kelulusan. Kemudian jika persyaratan telah sesuai maka dapat dilakukan rapat yudisium yang dihadiri oleh unsur universitas, ada wakil rektor satu, kemudian unsur fakultas ini ada dekan dan kaprodi, kemudian juga tentunya melibatkan bagian administrasi akademik. Kemudian dalam yudisium akan ditentukan masa studi dan indeks prestasi kumulatifnya. IPK minimal ini 2,5. Kemudian mata kuliah Pancasila, nah ini karena kebangsaan ya, kita di dalam visi misi kita nanti juga ada nilai-nilai kebangsaan, ini minimum harus C, tidak boleh Pancasila nilainya D gitu ya. Kemudian jumlah nilai D maksimal 10%, kemudian penghargaan kepada para lulusan pada hasil akhir yang mencapai gelar sarjana teknik tersebut. Ini ada apa namanya? Ada pengklasifikasiannya ini ya. Jadi misalnya nanti ada yang memuaskan, kemudian sangat memuaskan, kemudian ada yang statusnya ini kumlot yang di lulusannya seperti itu. Jadi ini kalau kumlot ini tidak ada nilai C dan nilai D. Kalau masih ada nilai D, ini tentu tidak bisa kumlot atau dia hanya bisa sangat memuaskan gitu ya. Itu kemudian. Mungkin kita berhenti sebentar ya, ini ada adzan ya.
Baik, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Ini masih ada sedikit lagi materi ini ya. Nah, jadi ini tentang proses bagaimana pengisian rencana studi atau KRS ya. Jadi ini ada 3 poin ini ya, mata kuliah yang diambil ini harus tercantum dalam KRS. Kemudian yang kedua mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik. Nah, kemudian yang ketiga ini khusus kerja praktek, kemudian KKN, tugas akhir harus tercantum dalam KRS, tapi biaya administrasinya diatur tersendiri atau terpisah. Kemudian ini sudah lengkap ya, kita sudah mencoba untuk membuat apa namanya YouTube juga ya, bagaimana tutorial pengisian KRS nanti bisa di apa namanya, bisa di masing-masing mahasiswa ini bisa melakukan sebentar, mahasiswa ini bisa mencoba apa ya, agar lebih lebih secara visual ya bisa lebih memahami. Nah, ini bisa diakses di YouTube ya. Bagaimana nanti video tutorial tentang KRS-nya seperti apa? Karena nanti kalau di apa namanya dilihat di sini nanti kelamaan ya. Jadi silahkan nanti masing-masing mahasiswa nanti bisa mengakses ya bagaimana cara mengisi KRS secara online di Siakat, kemudian nanti eh, dicoba dulu ya nanti seperti apa. Nah, ini ada YouTube-nya, kemudian kok nggak bisa ya? Sebentar. Nah, ini saya coba sebentar saja ya nanti saya tampilkan seperti apa Halo ya. Nah, pengguna setia Adlink. Kali ini Adlink memiliki fitur terbaru yaitu bisa pengisian didengarkan nggak ini ya KRS atau suaranya? kartu rencana studi. Jadi teman-teman mahasiswa yang perguruan tingginya sudah Nah, ini sudah 2 juta lengkap ya. Jadi subscriber ada plus. Nah, di bagaimana sini cara ada mengaksesnya. mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, interaksi antara Dia manusia dan checklistnya komputer ya. Jadi terdisable ini. karena kelasnya sudah penuh. Jadi tidak bisa diklik meskipun. Nah, ini kemudian yang ini saya lompat ke sini coba ya, biar. Nah, ini tutorial KRS-nya seperti ini. Jadi memang kita menghadirkan teknologi memanfaatkan teknologi seminimal mungkin kehadiran manusia di situ ya, tadi seperti yang dijelaskan Mbaknya tadi ya. Nah, ini sudah oke ya, sudah jelas ya. Itu nanti bisa mahasiswa nanti bisa coba ya di googling di YouTube, kemudian kalau perlu di subscribe ya, subscribe sama di like ya nanti. Nah, kemudian aduh kok nggak bisa lagi ya. Halo pengguna
Duh, ini kok nggak bisa ya? Oh, oke. Nah, ini jadi, nah ini fungsi dosen pembimbing atau dosen pembimbing akademik atau DPA ya. Jadi jangan sampai keliru. Kemarin ada mahasiswa yang melakukan kerja praktek, ini kemudian konsultasinya ke dosen pembimbing akademik. Artinya beda, bisa dibedakan ya. Mahasiswa harusnya bisa membedakan antara dosen pembimbing akademik kemudian sama dosen pembimbing KP atau dosen pembimbing tugas akhir dan lain sebagainya ya. Karena ini memang beda. Nah, nanti jangan sampai keliru ya ketika konsultasi apa TA atau skripsi atau KP nanti ke dosen pembimbing akademik. Nah, ini fungsi dari dosen pembimbing akademik atau DPA ini yang pertama, ini memberikan informasi tentang program pendidikan di Fakultas Teknik dalam arti yang luas ya. Kemudian memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya beban studi atau SKS yang dapat diambil berdasarkan evaluasi prestasi semester sebelumnya. Jadi sebenarnya ini sudah dijelaskan semua tadi ya. Artinya sebenarnya mahasiswa itu kalau sudah mempelajari pedoman ini mungkin kasuistik saja ya ketika berkonsultasi dengan pembimbing untuk ada permasalahan-permasalahan tertentu. Nah, tentu nanti dosen pembimbing ini hanya lebih ke pengesahan ya, pengesahan dari pengambilan KHS itu atau kartu rencana studi tersebut. Nah, yang ketiga ini memberi pengarahan dan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi. Nah, atau ini kalau ada mahasiswa yang bingung, misalnya di semester tengah ya, tentunya kalau di awal kan sudah paket ya, tapi kalau di tengah-tengah ini nanti misalnya ada mahasiswa yang bingung, ini saya mau ngambil apa, ini atau saya harus bagaimana. Nah, ini nanti bisa berkonsultasi dengan beliau-beliau ini Bapak dosen pembimbing akademik ya, nanti silahkan bisa secara online di Siakat, nanti juga bisa kalau memang perlu dipecahkan masalahnya maksudnya ya, perlu dipecahkan secara offline juga nanti bisa seperti itu di kampus ya. Kemudian yang keempat ini membantu, nah ini membantu memecahkan masalah tadi ya, masalah mahasiswa yang diasuhnya khususnya yang menyangkut masalah akademik tapi ya, jadi ini sebatas masalah akademik ya, bukan masalah-masalah yang lain ya. Jadi di situ kemudian yang kelima ini mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya dengan mengecek kartu hasil studi atau KHS-nya tiap-tiap semesternya seperti apa. Kemudian yang keenam ini mengesahkan kartu rencana studi. Kemudian yang ketujuh ini merekomendasikan keberhasilan akademik dari mahasiswa yang dibimbingnya untuk kepentingan beasiswa. Jadi misalnya nanti ada mahasiswa yang tertarik dengan beasiswa, kemudian bisa nanti ada rekomendasi dari dosen akademiknya. Kemudian dari untuk kerja praktek, kerja KKN dan tugas akhir dan sebagainya juga nanti bisa ada rekomendasi dari dosen pembimbing akademiknya tersebut ya. Itu. Kemudian nah ini secara teknis ya tadi sebenarnya ini bisa diakses di dalam Siakat. Nanti kemudian pedomannya nanti kalau bingung bisa melihat YouTube dulu ya, jangan sedikit-sedikit tanya dengan tapi dilihat dulu, ditelaah dulu permasalahannya apa. Nah, mahasiswa itu harusnya gitu ya. Jadi tidak apa-apa tanya, tapi harus banyak aktif secara mandiri ya. Misalnya melihat di YouTube nanti. Oh, kalau memang sudah berkali-kali melihat, sudah sampai sekali dilihat masih bingung, dua kali dilihat masih bingung, tiga kali bingung, empat kali, ya itu nanti baru tanya ya. Itu kemudian bimbingan KRS ini tutorialnya juga sudah ada nih, bagaimana cara konsultasi online dengan dosen pembimbing. Ini juga sudah ada YouTube-nya, jadi ini sebenarnya sudah lengkap sekali ya. Kita itu menyediakan media ya, media yang cukup interaktif ya, baik secara verbal, visual maupun bisa dilihat kemudian bisa ditulis juga. Nah, itu sudah lengkap sekali. Jadi nanti silahkan mahasiswa jangan manja ya. Jadi harus aktif ya untuk mempelajari dengan tutorial-tutorial yang ada. Nah, ini seperti ini tutorialnya. Ini saya stop aja ya biar cepat ya. Nah, kemudian ini tentang praktikum.
Ini saya waktunya berapa ini? Apa dari moderator tadi? Saya dikasih waktu kayaknya sudah lebih ya. Eh, sampai jam setengah 4, Pak. Nanti kita selesai jam 4. Sisanya setengah jam kita diskusi. Oh oke, berarti masih ada Iya, waktu ya. Oke ya baik, masih saya ada waktu. ingat ya. Kalau sudah nggak ada nih mau saya stop tadi nih. Oke, silakan Oke, dilanjutkan, baik. Ya, Pak jadi Arifin. ini kemudian kita ke apa? Praktikum ya. Ini praktikum. Nah, ini praktikum merupakan syarat kelulusan yang berupa kegiatan laboratorium dan atau lapangan serta perencanaan kasus ya. Jadi praktikum tadi kan ada dua macam ya. Ada PP, kemudian ada yang satunya PL atau laboratorium. Nah, ini persyaratan untuk mengikuti praktikum ini tolong juga ini menjadi catatan ya bagi mahasiswa agar nanti tidak selalu mengulang pertanyaan selalu ini ya. Jadi sebenarnya bisa dilihat di dalam buku panduan ya. Jadi persyaratan mengikuti praktikum ini telah atau sedang mengikuti mata kuliah yang berkaitan. Artinya ini harus sudah mengikuti atau sedang ya. Kalau sudah lulus boleh, tapi kalau belum pernah mengambil ini enggak boleh. Kemudian mata kuliah harus tercantum di dalam KRS yang telah disetujui oleh DPA pada semester berjalan. Kemudian telah melunasi biaya praktikum yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini tentunya di prodi teknik sipil ini juga ada biaya-biaya praktikum yang mungkin besarannya tidak sama ya antara praktikum yang satu dengan praktikum yang lain. Tentu karena pertimbangannya karena bahan yang digunakan, kemudian peralatan yang digunakan, kemudian ada bahan habis pakai juga lah. Nanti ini yang akan menjadikan apa biayanya masing-masing praktikum atau tugas ini nanti berbeda-beda. Kemudian laporan praktikum harus diselesaikan dan disetujui oleh asisten dan dosen mata kuliah yang bersangkutan sesuai waktu yang ditentukan. Ya, ini tentu harus diasistensikan ya. Nanti mudah-mudahan ada asistennya juga ya. Jadi nanti bisa diasistensikan. Kalau tidak ya nanti langsung ke dosennya. Ya, kemudian ada batas waktunya. Ya, misalnya diberi waktu selama 6 bulan ya misalnya. Nah, nanti kalau tidak selesai berarti ini dianggap gugur ini ya. Jadi harus mengulang lagi. Nah, kemudian tanda selesai praktikum berupa surat keterangan praktikum atau biasa dikenal ya ini dengan surat puas ya atau surat keterangan praktikum tadi. Nah, ini harus punya. Kalau belum berarti nah, ini tentu sebenarnya ada responsinya ya ini tentu ya. Tidak hanya sekedar praktikum terus selesai tapi ada responsinya nanti di masing-masing tugas itu ya. Jadi apa semacam ujian lah ya, ujian atau menjelaskan nanti bagaimana tugas yang sudah dibuat, kemudian ditanya-tanya sedikit lah nanti dari dosennya ya. Nah, kemudian baru dapat surat puas. Nah, kemudian untuk mahasiswa pindahan atau konversi praktikum mengikuti konversi mata kuliahnya ya. Jadi ketika ada mata kuliah yang sudah dikonversi di situ, nah ternyata ada mata kuliah praktikumnya ya nanti dianggap sudah apa namanya sudah melakukan itu ya tentang praktikum. Nah, kemudian kita beralih ke kerja praktek. Nah, ini kerja praktek adalah kegiatan intrakurikuler yang bertujuan memberikan pengarahan praktis tentang urutan dan rekayasa pelaksanaan suatu pekerjaan sipil dan memupuk kemampuan penulisan laporan rekayasa engineering report dengan baik. Nah, jadi ini ada beberapa poin ini ya di dalam kerja praktek. Tidak hanya apa namanya mempraktekkan ilmu teori-teori yang sudah digunakan, tapi di sini tujuannya itu juga ada beberapa poin di sini, termasuk penulisan laporan yang baik atau benar itu seperti apa ya. Jadi jangan dianggap kerja praktek nanti di sana hanya datang, kemudian apa namanya ya seharusnya nanti sebelum melakukan kerja praktek ini mahasiswa ini
konsultasi dulu dengan dosen pembimbing kerja praktek, karena selama ini ada beberapa mahasiswa yang tidak melakukan konsultasi dulu, tapi langsung terjun ke lokasi. Nah, dikhawatirkan nanti tujuannya ini tidak tercapai. Jadi ketika sudah selesai nanti menulis laporannya banyak data-data yang tidak bisa dicantumkan di situ di dalam laporannya ya, karena memang tujuannya tidak hanya melihat kemudian mempraktekkan teori ilmu ke dalam praktek rekayasa pelaksanaan, tapi juga di sini nanti ada kemampuan menulis laporan yang baik seperti apa. Jadi jangan lupa ya, nanti menjadi catatan harus konsultasi dulu sebelum terjun ke lapangan. Kemudian ini ada persyaratan mengambil kerja praktek, ini telah lulus 100 SKS dan telah menempuh minimal 120 SKS. Ini sebentar, ini kalimatnya telah lulus 100 SKS dan ya seperti inilah, seperti ini ya. Jadi telah lulus 100 SKS ini dan telah menempuh minimum, jadi minimum lah, paling tidak minimum 120 SKS ya, dengan IPK 2,5. Ya, nanti syaratnya itu ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian membayar administrasi kerja praktek. Kemudian proyek yang digunakan sebagai lokasi kerja praktek. Nah, ini bisa konstruksi gedung, kemudian transportasi, kemudian bangunan keairan atau pengairan atau hidro ya, ini geoteknik juga boleh, dan lainnya yang ditentukan pembimbing KP-nya. Ini juga tidak sebatas ini ya sebenarnya ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan lain nanti memang yang dia masih masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan konstruksi teknik sipil, tentu nanti dengan persetujuan dari dosen pembimbing ya. Jadi nanti lebih detail lagi kalau misalnya memang di selain pekerjaan ini, misalnya ada pekerjaan apa ya, penelitian apa atau tambang atau apa, nah nanti mungkin ada kaitannya dengan teknik sipil dan nanti bisa dikonsultasikan ke dosen pembimbing. Tapi untuk lebih apa ya, lebih utamanya, nah lebih utamanya memang di proyek gedung, transportasi, sumber daya air keairan ataupun di geoteknik ya. Nah, ini nanti sebagai tempat untuk kerja praktek. Nah, kemudian dosen pembimbing KP ini adalah dosen yang ditugaskan untuk membantu mahasiswa dalam pelaksanaan kerja praktik ya atau KP, kemudian juga memeriksa penulisan laporan KP, kemudian juga menguji. Jadi ini tugasnya memang banyak ini ya, dosen pembimbing ini double-double ya, apa, membantu apa mahasiswa dalam pelaksanaan, kemudian memeriksa tulisan laporannya, juga menguji ya. Jadi menguji kedalaman pemahaman nanti si mahasiswa tersebut ketika di dalam pelaksanaan kerja praktek tersebut. Nah, itu ya. Kemudian dosen pembimbing KP ini, nah ini perlu digarisbawahi yang tadi ya. Jadi dosen pembimbing KP ini berbeda dengan dosen pembimbing akademik ya. Karena kemarin ada beberapa kasus itu konsultasi kerja praktek ini ke dosen pembimbing akademik. Nah, tentu sudah berjalan seperti itu kan tidak pas ya nanti. Nah, ini tujuan pedoman ini agar tidak terjadi kesalahan ya. Kemudian bisa mahasiswa bisa lebih tepat lagi. Kemudian dosen pembimbing KP ini dipilih oleh mahasiswa dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada calon pembimbing KP dengan batas waktu kurang dari 1 bulan sejak KRS disahkan. Nah, ini harus menjadi catatan juga ini. Kalau dikasih tanda warna beda ini harus menjadi catatan ya bagi mahasiswa. Ada batas waktunya. Jadi batas waktunya 1 bulan sejak KRS disahkan. Nah, apabila lewat nanti tentu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya ya ini? Jadi nanti apabila lewat waktu tersebut maka Kaprodi berhak menetapkan pembimbing KP. Nah, ini jangan membuat tambah tugas Kaprodi lagi ya. Jadi mohon nanti mahasiswa segera kalau sudah KRS, nah ini segera nyari dosennya. Ini mau nambah tugas Kaprodi lagi nanti. Nah, itu ya. Kemudian
proses penunjukan dosen pembimbing KP ya. Ini mahasiswa memilih atau dipilihkan. Nah, ini ada dua alternatif, memilih atau dipilihkan oleh dosen pembimbing KP. Kemudian penetapan alokasi dosen pembimbing KP oleh Kaprodi dan pengajuan lokasi KP kepada dosen pembimbing KP. Jadi nanti mahasiswa juga bisa mengajukan lokasinya nanti seperti apa, konsultasi ya. Lokasinya nanti di mana, kemudian proyeknya apa, kemudian dan sebagainya ya nanti seperti itu. Nah, ini kemudian kita beralih ke kuliah kerja nyata atau KKN ya. Kuliah kerja nyata adalah kegiatan intrakurikuler berupa praktek pengabdian pada masyarakat secara terstruktur dalam suatu kelompok kerja, satu bidang teknik sipil maupun multidisipliner. Nanti KKN itu digabung ya. Ini ada dari berbagai macam prodi tentunya ya. Jadi multidisiplin ya, ini ilmu untuk mengimplementasikan visi misi. Nah, ini makanya mahasiswa juga harus tahu ini visi misi UC-nya seperti apa ini ya. Jadi diharapkan nanti dalam KKN ini jadi mengimplementasikan dari visi misi UCY yang mengutamakan pendidikan yang berorientasi pada ilmu, kemudian akhlak dan kemasyarakatan. Nah, ini tentunya karena penting ilmu akhlak atau etika ya. Sekarang banyak dikenal dengan etika ya. Itu sangat penting karena ini nanti membawa nama universitas ya. Tentu ini harus sangat karena ilmu tanpa etika atau kompetensi tanpa etika itu kalau ditarik resultansenya ini bisa nol atau bahkan bisa minus ya nanti. Jadi orang yang ilmunya tinggi tapi nggak punya etika itu seolah-olah kan gayanya itu berlawanan itu nanti. Jadi bisa negatif ya. Artinya memang akhlak kemudian etika itu paling penting di situ ya. Jadi karena ini juga nanti membawa nama UJY. Nah, kemudian persyaratan mengambil KKN ini telah menempuh mata kuliah minimum 110 SKS. Ini dengan IPK minimum ini 2,5. Kemudian dan juga membayar administrasi KKN tentunya ya, jadi seperti itu. Ini ada dua jenis KKN-nya. Yang pertama adalah reguler, kemudian yang kedua ini tematik ya atau tematis ya sama ya, tematis dengan tematik itu sama. Kemudian koordinator pelaksana KKN adalah dari LPPM-UJ. Jadi nanti yang mengkoordinasikan tentang pelaksanaan KKN ini dari lembaga khusus ini ya. Jadi LPPM-UJ ya. Jadi tidak di fakultas karena dia nanti akan bergabung dari berbagai macam fakultas. Nah, kemudian yang berikutnya kita beralih ke tugas akhir. Jadi tugas akhir wajib diambil ya, ini wajib ya. KKN juga wajib sebenarnya, tapi tidak disebutkan itu. Wajib semua ini ya. Jadi tugas akhir juga wajib, tapi ini di garis besar ini ya. Wajib diambil oleh mahasiswa untuk memperoleh derajat kesarjanaan. Nah, ini ada beberapa persyaratan ini yang harus dipenuhi ketika mengambil ya. Jadi nanti telah lulus minimum 129 SKS dan akan menempuh tentunya 147 ya karena batas di minimal SKS yang harus ditempuh ini 147. Kemudian IPK minimum ini 2,5 ini selalu diulang-ulang ya. 2,5. Kemudian membayar administrasi tugas akhir. Nah, kemudian nanti di dalam rangkaian tugas akhir ini nanti ada seminar tugas akhir. Jadi sebelum pendadaran, ya, jadi tugas akhir itu nanti ada seminar, kemudian ada pendadaran. Ya, jadi ada dua hal poin penting di sini ya. Jadi ada seminar. Sebelum pendadaran dilakukan nanti harus seminar terlebih dulu. Nah, seminar ini dilakukan sebagai syarat sebelum pendadaran. Nah, ini telah melakukan bimbingan skripsi dan disetujui pembuatan naskah seminar. Jadi nanti begitu ditentukan ketika skripsi atau tugas akhir itu sudah mencapai tahapan akhir ya, sudah mencapai di kesimpulan dan saran. Nah, tentu
ini dosen pembimbing ini nanti bisa menyetujui untuk dilakukan seminar hasil ya. Nah, kemudian mahasiswa ini membuat naskah seminar dulu atau semacam naskah publikasi gitu ya. Kemudian naskah seminar merupakan ringkasan dari hasil skripsi ataupun tugas akhir tersebut. Nah, kemudian nanti pada saat seminar ini dihadiri oleh sebagian mahasiswa dan dosen pembimbing. Ini ada batas minimalnya kalau nggak salah kemarin itu minimal dihadiri oleh 10 mahasiswa ya, nanti ditambah dengan dosen pembimbing. Nah, baru nanti nanti tentu di dalam seminar ini nanti ada masukan-masukan ya, baik dari mahasiswa kemudian dari dosen ya, mungkin ada yang kelewatan dosen pembimbing belum memberikan masukan. Nah, nanti ada masukan-masukan kemudian nanti dilakukan penyempurnaan. Nah, kemudian nanti setelah itu baru ke tahapan berikutnya yaitu pendadaran. Nah, ini tentu untuk pendadaran tugas akhir ini juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Pendadaran TA dilakukan dan telah disetujui oleh dosen pembimbing, ini tentu pasti ya harus itu dulu. Kemudian draft skripsi harus sudah dicetak sesuai jumlah dosen penguji atau pembimbing sebelum jadwal pendadaran ya. Jadi harus disiapkan dulu. Jangan sampai nanti sudah pendadaran baru ternyata belum disiapkan. Ya, itu tidak mengikuti pedomannya berarti. Kemudian mahasiswa yang akan melakukan pendadaran ini diharuskan memakai pakaian hitam putih ya. Jadi biar kelihatan rapi itu ada kemeja atau atasan hitam, kemudian bawahannya putih. Maaf kebalik. Berarti pakaian atasan putih ya, kemudian bawahannya yang hitam ya itu ya. Itu kemudian dosen pembimbing tugas akhir adalah seorang dosen yang memiliki peran penting dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Ya tentu ya ini karena dosen pembimbing ya dia memang harus berperan penting ya karena ini penelitian yang dilakukan mahasiswa juga harus diarahkan oleh dosen tersebut. Kemudian dosen pembimbing TA dapat berbeda atau sama dengan dosen pembimbing akademiknya, ini bisa peluangnya bisa terjadi. Ya. Kemudian pas temanya sama, kemudian dosen akademiknya kebetulan juga di bidang yang sama, nah ini nanti bisa. Nah ini dosen pembimbing TA dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan kompetensi atau topiknya tadi. Jadi kalau topiknya misalnya tentang bangunan gedung, nah tentu pembimbingnya akan lebih tepat dari dosen yang kompetensinya lebih ke bangunan gedung. Seperti itu ya. Kemudian akan tetapi dibatasi kapasitas maksimal pembimbing tiap dosen. Nah, tapi ini ada batasan tentunya ya. Jadi tidak boleh kemudian mahasiswa semuanya ini nanti hanya ke dalam satu dosen pembimbing. Nah, itu nggak bisa karena nanti juga manusia itu kan mempunyai batasan-batasan ya. Jadi tidak bisa kemudian semua jadi satu di situ. Jadi ada batas kemampuannya ya nanti. Sehingga memang di sini dibatasi. Kemudian proses penunjukan dosen pembimbing TA ini seperti ini ya langkah-langkahnya. Pengajuan topik kepada calon dosen pembimbing TA, kemudian disetujui ketika dosen pembimbing TA tersebut sudah oke, nanti disetujui atau mungkin ada revisi topiknya. Jadi oh ini harusnya sebaiknya seperti ini topiknya. Ini bisa jadi terjadi ya. Jadi nanti akan mendapat masukan-masukan dari calon dosen TA tersebut. Kemudian baru nanti setelah itu nah ini dilakukan penetapan dosen pembimbing tugas akhir. Nah, ini juga sudah ada lengkap ya. Jadi kurang apa sebenarnya mahasiswa itu bisa melihat secara visual juga ya. Jadi sudah kita sediakan secara lengkap. Nah, ini harapan kami nanti mahasiswa bisa memahami secara komprehensif ya, pedoman akademik, kemudian bisa menuangkan di dalam implementasi kegiatan akademik tadi sesuai yang diarahkan oleh Pak Dekan di awal tadi ya. Jadi
sudah lengkap ini ada. Nanti bisa silahkan di apa? Ini kok malah ngedit ya. Silahkan dicek ya. Ini sudah habis ya waktunya, saya percepat ya. Nah, ini apa isinya ya, isi buku panduan seperti ini. Nanti ringkasannya sudah saya sampaikan, tapi nanti isi lengkapnya daftarnya seperti ini. Silahkan nanti bisa diklik ya di linknya tersebut. Kemudian ini sudah 3:30 ya, jadi saya cepatkan aja ya. Ini skema apa pembelajarannya ya untuk jenjang sarjana semester 1 sampai semester 8. Kemudian karena MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini ada beberapa apa skema. Jadi skema yang pertama ini reguler ya. Reguler itu artinya seperti kita biasa ya, kuliah yang sudah kita lakukan. Kemudian nanti ada skema yang kedua ini dengan magang, magang profesi ya. Nanti bisa magang di luar kampus di apa bisa apa namanya mengambil kuliah di dalam di luar prodi, maaf ya, di luar prodi. Kemudian nanti juga bisa tapi tentu ini juga harus nanti ada pedoman tersendiri ya untuk melakukan MBKM di opsi atau skema yang kedua dan yang ketiga ini. Yang ketiga ini lebih ke magang riset ya. Nanti bisa banyak hal yang dilakukan di sini. Nanti didiskusi saja ya karena ini waktunya sudah habis. Nah, kemudian ini jadwal semester juga nanti silahkan bisa apa dicek ya di linknya. Nanti seperti apa jadwal yang ditawarkan, kemudian nanti mahasiswa bisa mengambil nanti di dalam RKS-nya seperti KRS-nya seperti apa. Nah, ini yang tidak kalah penting ini. Jadi saya minta waktu sebentar ya untuk menjelaskan ini ya. Ini ada tata kesopanan mahasiswa. Nah, ini karena etika itu sangat penting. Jadi sampai kita mengatur di dalam pedoman akademik ini ada etika kesopanan seperti apa. Nah, ini mahasiswa keseharian di area kampus ini ada mahasiswa laki-laki ini harus pakai kemeja baik lengan panjang maupun pendek, atau kaos polo ya, polo itu kaos berkerah, itu polo set ya boleh ya. Jadi celana juga panjang. Nah ini juga bersepatu ya, catatan ini harus pakai sepatu, nggak boleh tidak pakai sepatu. Nanti pakai sandal jepit ini nggak boleh ya. Kemudian rambut rapi. Nah, rapi itu artinya kalau panjang ya harus diikat rapi ya, jangan gimbal kemudian apa itu nggak boleh ya seperti itu ya, rewo-rewo itu nggak boleh. Kemudian sopan, rapi, sederhana. Nah ini menunjukkan ini juga harus sesuai dengan visi misi kita ya. Kemudian pakaian mahasiswa perempuan ini mahasiswi ya perempuan ya. Ini kemeja atau kaos berkerah lengan panjang atau lengan seperempat. Jadi nggak boleh nggak punya lengan ini ya. Apa maksudnya kaosnya ya. Kaos dengan apa tidak berlengan ini nggak boleh untuk mahasiswa cowok juga nggak boleh sebenarnya ini. Nah ini juga nggak boleh ini mahasiswa cowok ya. Kemudian rok ini harus di bawah lutut atau pakai celana panjang. Kemudian bersepatu juga. Kemudian sopan, rapi dan sederhana. Ya intinya sebenarnya menjaga etika ya dalam berpakaian dan berpenampilan. Jadi kalau diringkas jadi itu ya. Kemudian mahasiswi perempuan yang berhijab ini tentu juga harus sesuai dengan ketentuan berhijab ya. Ini harus syar'i, kemudian kemeja kaos berlengan panjang ya sudah pasti ya. Kemudian ya pasti rok panjang, masa apa hijab pakai rok pendek ya nggak mungkin ya. Kemudian sepatu sopan bebas ya sederhana. Kemudian nah ini khusus pakaian alma mater ya, ini juga ada tata aturannya ya. Pakaian ini digunakan pada saat acara kegiatan resmi, kemudian seremonial di lingkungan UCY dan representatif mahasiswa di luar kampus. Ya, ini yang harus hati-hati ini. Ketika mahasiswa di luar kampus menggunakan alma mater ini berarti ini bisa jadi ini nanti pandangan ini merepresentasikan dari kampus UJ. Jadi ini harus hati-hati ya. Kemudian contohnya ini contohnya kegiatan-kegiatan yang ini ya yang digunakan
pakaian alma mater, ini pelantikan unit kegiatan mahasiswa, kemudian perwakilan mahasiswa di wisuda, kemudian kegiatan seremonial unit kegiatan mahasiswa, kemudian di acara-acara resmi dengan masyarakat di luar kampus ya, itu juga boleh. Nah, kemudian ketentuan berpakaian sama ya, sama dengan tadi tata kesopanan mahasiswa di kampus, tentu harus sopan ya. Nah, ini pakaian sidang. Kemudian pakaian sidang ini juga diatur ini. Sidang yang dimaksud adalah sidang KP, seminar hasil, dan sidang TA. Ini pakai kemeja putih, lengan panjang, dan bawahan hitam, serta sepatu tertutup. Ini enggak boleh sepatunya yang terbuka. Kemudian mahasiswi memakai bawahan rok di bawah lutut dan atau celana panjang. Mahasiswi berhijab memakai hijab berwarna hitam polos gitu ya. Ini aturannya seperti itu. Nah, ini kalau diberikan gambaran ini kok banyak ceweknya ya gambarnya ya. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Ini simpel sebenarnya. Sudah dijelaskan dengan satu lembar ini sudah cukup ini. Harus sopan, simpel, dan sederhana. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting ini ada etika berkomunikasi. Ya, kadang komunikasi itu apa namanya tidak melakukannya dengan hati-hati dan beretika. Nah, ini penting. Jadi bagaimana ketika mahasiswa ini melakukan komunikasi ya secara online, secara offline juga sebenarnya ya harus punya etika ya. Jadi tidak hanya online saja yang harus beretika, tapi ketika apa namanya offline juga harus beretika. Nah, ini khusus yang dibahas ini adalah etika berkomunikasi secara online. Ini antara mahasiswa dengan pihak akademik. Ini waktu pembicaraan atau mengirim pesan adalah pada hari dan jam kerja. Ini perlu dicatat ini ya. Karena mungkin ya di dalam sistem HP-nya itu nanti akan terkunci ketika tidak di waktu kerja ya. Kemudian diawali dengan mengucapkan salam. Nah, ini jangan lupa. Kemudian menyebutkan identitas diri. Jadi harus jelas ini siapa, dari mana, jurusan apa, kemudian nomor mahasiswanya. Nah, ini nama lengkapnya ini harus disebutkan ya. Lalu jangan tiba-tiba menanyakan ini tapi loh ini dari mana, nanti kita nggak tahu. Kemudian menggunakan bahasa yang santun, formal dan mudah dimengerti, gunakan tanda baca yang tepat ya, serta hindari penyingkatan kata ya, karena nanti bisa menimbulkan bias ini dari artinya ya, jadi tidak tepat lagi, nanti bisa mungkin dihindari. Kemudian menyebutkan keperluan dengan singkat dan jelas ya, jangan terlalu panjang lebar nggak karuan, tapi harus apa sih keperluannya singkat dan jelas. Hindari basa-basi, nggak perlu basa-basi ya. Jadi langsung to the point, tidak bertele-tele. Kemudian akhiri pembicaraan atau pesan dengan ucapan terima kasih dan harap menunggu balasan. Nah, ini penting ini. Harap menunggu balasan dengan sabar ya ini ya. Ya karena tidak kadang banyak kegiatan. Jadi akademik pun banyak sekali kegiatannya ya. Jadi jangan di buru-buru gitu ya, nanti ditunggu. Nah, kemudian ada etika berkomunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Ya, ini juga hampir sama ya sebenarnya ya. Memperhatikan waktu. Nah, ini usahakan memilih waktu yang tidak mengganggu waktu istirahat maupun waktu ibadah. Nah, ini antara jam 8 sampai jam 18 ya, kecuali pada kasus darurat. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan, tidak disingkat-singkat dalam konteks formal. To the point ya sama ya sebenarnya, tidak bertele-tele, disarankan langsung pada inti permasalahan yang ditanyakan nanti seperti apa. Kemudian disarankan untuk tidak menggunakan kata ganti orang seperti kamu, kemudian Anda. Nah, ini tidak disarankan, ya harus menjadi perhatian karena kesannya ini tidak sopan ya. Kamu misalnya itu tidak sopan. Kemudian ucapan salam dan perkenalan diri juga ini sama, ini harus menyebutkan juga ini ya. Jadi dari mana mahasiswa semester berapa, kalau tentang mata kuliah ini jangan lupa juga nanti disampaikan ya mata kuliahnya apa. Ya, jangan tiba-tiba tanya tugas saya inilah, tugas yang mana, tugas matematika. Nah, ini harus jelas ya. Singkat tapi jelas. Ya, jangan singkat tapi nggak jelas ya. Itu juga
nanti susah. Nah, ini penting ya. Jadi mengisi data. Nah, ini di dalam pengisian KRS ini juga penting ini ya. Mahasiswa harus mengupdate atau data diri dalam sistem Siakat Cloud ini. Biodata mahasiswanya ini wajib diupdate ya untuk biodata-nya. Nah, ini ada hal yang tidak bisa diupdate, tidak bisa diubah. Ini nama, name, jenis kelamin, dan nama ibu. Jika ada yang salah, misalnya ini bisa mengumpit di bagian akademik ya. Itu ya seperti itu. Nah, sudah selesai ini, sudah lebih sedikit ya. 10 menit ya, maaf ini lebih. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya bacakan Bu pembawa moderator ya. Oke. Lebihnya mohon maaf, nanti disambung dengan diskusi, nanti silahkan kalau ada yang hal-hal yang belum jelas. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih kepada Pak Arifin yang telah memberikan penjelasannya mengenai pedoman akademik ya, program studi Teknik Sipil Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Baik, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa raise hand jika mau open mic. Mbak, izin saya mau nambahkan, Mbak. Oke, monggo Pak Arif. Ya, terima kasih. Saya izin menambahkan tadi ada beberapa yang penting, mungkin tadi dilompat langsung Pak Arifin ya. Jadi mohon untuk teman-teman mahasiswa dapat melihat kembali data profil di dalam Siakat Cloud. Jadi ini sangat penting, data diri profil mahasiswa untuk dapat diisi ya. Diisi, kemudian dilengkapi data-data terkait informasi umum, jadi informasi mahasiswa, kemudian domisili, orang tua, kemudian asal-usul wali, dan sekolahnya. Karena data ini sangat diperlukan sekali untuk teman-teman, terutama nanti menjelang akhir perkuliahan, karena nanti ketika yudisium atau misalkan ada sesuatu di akhir kuliah, data-data ini diperlukan. Nah, ini mohon teman-teman dapat membuka Siakat Cloud-nya, kemudian dibuka di bagian profil, bagian atas sebelah kanan, kemudian diupdate data dirinya ya. Jadi data dirinya ini mohon dapat diupdate. Kemudian satu lagi, teman-teman bisa memfollow sosial media Teknik Sipil maupun websitenya. Jadi ini kami harapkan teman-teman bisa memfollow baik itu Instagram, ini sudah diikuti 86 peserta, kemudian ada Facebook, TikTok, sama YouTube. Nah, harapannya informasi yang interaktif ini bisa disampaikan lewat sosial media ini. Atau teman-teman bisa melihat di website kampus itu, kalau di Prodi Teknik Sipil itu sivil.ucy.ac.id, atau di blogspot fakultas itu di ft_ucy.blogspot.com. Nah, ini sosial media ini mohon bisa di-follow sehingga informasi seperti panduan akademik, kemudian panduan KP, dan lain sebagainya kita bisa sharing melalui sosial media yang sudah tersedia ini. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Bagaimana mungkin ada tambahan pertanyaan dari mahasiswa jika mungkin Bu Kilang ada tambahan pertanyaan? Oke, tidak. Pak Arifin, Pak Arif sudah mungkin?
Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan yang lainnya lagi, mungkin bisa saya cukupkan untuk kegiatan sosialisasi buku pedoman akademik Prodi Teknik Sipil kali ini. Sudah? Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran semua peserta sosialisasi pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir pada Zoom meeting siang hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Ya, sama-sama.